wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desnawati, saya guru matematika di SMK Negeri 4 Rejang Lebong. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 pada LPTK Universitas PGRI Silampari. Untuk pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi program linear. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Rapi, sampah-sampah yang ada di bawah meja tolong dibersihkan. Silakan. Sampahnya. Silakan ketua kelas pimpin dulu doa sebelum kita mulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Ini Ibu buka dulu materi kita hari ini ya. Hari ini kita mempelajari tentang program linear. Nah, di sini ada peta konsepnya. Peta konsep dari program linear itu materi awalnya itu sebenarnya sistem persamaan dan ketidaksamaan linear dua variabel. Lalu dilanjut dengan masalah program linear. Terus daerah penyelesaian ke dalam program linear, ada fungsi objektif. Nah, nanti fungsi objektif ini yang mau kita cari, yaitu menentukan uji titik pojok, menentukan metode garis selipit, ya, dan seterusnya itu sampai terakhir nilai maksimum dan nilai minimum. Sebelum kita masuk ke materi program linear, ada baiknya kita ingat dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu adalah persamaan linear dua variabel. Nah, yang mau Ibu tanyakan, bagaimana bentuk persamaan grafik ya, grafik persamaan linear dua variabel? Ada yang masih ingat? Iya, benar. Apa namanya? Tasya. Terus ada lagi, bagaimana cara menentukannya? Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Ya, silakan. Sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan dengan tiga cara, Bu. Yang pertama, cara eliminasi, yang kedua, cara substitusi, dan yang terakhir kita juga bisa menggunakan cara gabungan, yaitu antara cara substitusi dan cara eliminasi. Ya, bagus sekali penjelasannya lengkap ya. Berarti untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu kita menggunakan tiga metode. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga Cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Itu ya. Nah, selanjutnya program linear itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Bagaimana caranya mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan model-model yang tersedia, gitu ya. Terus selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran program linear, kita mempunyai tujuan, yaitu yang pertama menentukan nilai maksimum dan nilai minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel, metode uji titik pojok dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Dan untuk tujuan keterampilannya, kita diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual tersebut ya, yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah mendownload aplikasi GeoGebra ya. Sudah di-download belum? Sudah. Oke, kita nanti ada praktek menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, dalam kegiatan hari ini itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, Ibu
untuk kalian masing-masing. Kita jumlahnya berapa? 22. Kalau 22 dibagi 4 kelompok berapa? Ada yang 5, ada ya? Oke, setelah nanti kita dibagi kelompok, kita akan mengadakan diskusi. Kita akan memecahkan masalah tentang program linear ini ya. Terus yang ketiga, nanti kalian presentasikan hasil kerja kalian. Pembelajaran hari ini, kriteria penilaian yang akan Ibu ambil, yaitu yang pertama, kriterianya penilaian sikap, ya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan Ibu pembagian KPD, kita tonton dulu video pembelajaran berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar program linear dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal, untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas, paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Misalkan X menyatakan banyaknya donat yang dibuat dan Y menyatakan banyaknya cupcake yang dibuat. X dan Y menyatakan banyaknya kue, maka tidak mungkin bernilai negatif. Dengan melihat kapasitas rak display yang terbatas, maka dapat kita tuliskan pertidaksamaan ini. Dan mengingat persediaan bahan baku, terpaksa membatasi penggunaan tepung dalam membuat kue, dapat dituliskan seperti ini. Sehingga terbentuk sistem pertidaksamaan linier. Biasa juga disebut model matematika atau kendala dari masalah program linear. Tujuannya untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Daerah yang bersih dan tidak ada arsiran adalah daerah penyelesaian yang memungkinkan atas kendala tempat display dan bahan baku. Mari kita gambar. Ini untuk X lebih dari sama dengan 0, dan ini untuk Y lebih dari sama dengan 0. Mari kita tentukan daerah untuk 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Bernilai benar berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian, sehingga tidak perlu diarsir. Kemudian kita tentukan pula daerah untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Juga bernilai benar, berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian, sehingga tidak perlu diarsir. Kita lihat daerah yang bersih. Titik sudut daerah yang bersih adalah titik-titik yang memungkinkan untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Ada 4 titik, yaitu 0,10, 0,0, 8,0, dan 4,6.
Titik yang satu ini merupakan titik potong kedua garis, jadi kita gunakan substitusi eliminasi untuk mendapatkannya. Jika tidak menjual donat dan hanya menjual 10 cupcake saja, maka uang yang didapatkan Rp70.000. Jika tidak menjual kue, tentu saja tidak mendapatkan uang. Jika hanya menjual 8 donat saja dan tidak menjual cupcake, maka uang yang didapatkan Rp80.000. Dan jika menjual 4 donat dan 6 cupcake, maka uang yang didapatkan Rp82.000. Jadi pendapatan maksimalnya Rp82.000 dengan menjual 4 donat dan 6 cupcake. Mudah-mudahan kuenya laris dan habis terjual. Baiklah, setelah kita tonton video tadi, itu video tentang apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, Pak Ma. Cerita tentang Raymond yang ingin saya Bu cerita tentang Raymond yang ingin mendapatkan penghasilan terbanyak dengan menjual donat dan cupcake. Tapi tepung yang tersedia di rumahnya hanya 240 gram. Ya benar, Pak Ma ya. Terus ada lagi informasi yang lain? Saya Bu, Ya. untuk menyelesaikan masalah Raymond, ada beberapa langkah yang dilakukan Bu. Yang pertama, misalkan donat dan cupcake dengan X dan Y. Yang kedua, membuat sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, itu Saya Bu, langkah ketiga menggambar daerah penyelesaian. Langkah keempat menentukan titik sudut daerah penyelesaian Bu. ya baik, Nana. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu. Ya, Reza. Langkah kelima menentukan beberapa penghasilan yang didapat oleh Raymond. Langkah kelima ya tadi ya. Benar, Reza ya, udah lengkap. Dari video tadi, apakah masih ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Bapak. kenapa tanda yang digunakan di ketidaksamaan adalah tanda kurang dari? Kenapa tidak lebih dari? Bagus. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Sama? Bu. Ya. Bu. Karena Raymond tidak boleh memakai tepung lebih dari 240 gram. Itulah kenapa tanda yang dipakai adalah tanda kurang dari. Ya, benar ya. Karena bahan yang dimiliki oleh Ibu kirimkan melalui WA group. Silakan dicek WA groupnya. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan di WA group. Silahkan tempat duduknya kalian ubah sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Kemarin sudah Ibu anjurkan kalian untuk mendownload aplikasi GeoGebra. Tadi sudah ditanyakan sudah ya. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD, kalian kerjakan LKPD ini sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu berikan, ya. Pembagian LKPD itu harus di Ya, ini gimana Bu? Yang mana? Kalau sudah dapat nilai model matematikanya, kita lanjutkan dengan menyelesaikan daerah penyelesaian. Jadi kita tentukan dulu persamaannya tadi kan, kita masukkan ke dalam aplikasi. Tinggal kamu masukkan nilai X ditambah Y lebih kecil atau lebih besar sama dengan. Nah, itu nanti kan kamu tentukan di kelompoknya, terus titik ujinya, ya. Lagi? Sama. Baiklah, waktu untuk berdiskusi udah habis. Silahkan tadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu mengerjakan kegiatan 1 ya. Ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 mengerjakan kegiatan 2. Jadi siapa yang mau presentasi ke depan untuk untuk kegiatan satunya? Kelompok 1. Kelompok 1. Nah, silahkan kelompok 1 untuk
tempat duduk tidak lebih dari 200 domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-Hatta. Untuk kelas bisnis adalah Rp800.000 per penumpang. Dan untuk kelas itulah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang kegiatan 2. Untuk soalnya, untuk mengangkut paling sedikit 300 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut. Oleh karena itu, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis 1 berkapasitas 15 ton, jenis truk yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya dan tentukan biaya minimumnya. Yang pertama adalah sebesar 10.800.000 dengan menyewa sebanyak 12 unit truk jenis 1 dan 12 unit truk jenis 2. Itulah hasil kerja kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kita. Nah, itu tadi sudah ada presentasi dari 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 3. Terima kasih sudah mau mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, untuk yang kegiatan selanjutnya yaitu kesimpulan. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari materi kita hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. kesimpulan dari Agak beda ke sini aja ya. saya Bu, Ya. kesimpulannya program linear digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu persoalan linear. Ya, oke. Itu ya. Berarti kesimpulannya adalah program ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Sesuai ya? Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dalam permasalahan kontekstual ya. Yang ada dalam. Sebelum kita menutup ya pembelajaran hari ini, ada baiknya kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Nah, Ibu sudah kirim link untuk refleksi pembelajaran siswa melalui WA kalian, WA grup kelas kita ya. Tolong diisi dulu ya. Silakan diisi ya. Emailnya dilampirkan aja emailnya. Emailnya di checklist ya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ketua kelas silahkan pimpin doa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kesalahan dari Ibu, kebenaran itu milik Allah. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me